Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ansor, pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada bulan Ramadan tahun ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan alhamdulillah sehat walafiat. Semoga kondisi ini tetap diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa menjalani puasa dengan baik, istiqomah, bisa terus melakukan ibadah-ibadah dengan baik. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah. Pemirsa dan sahabat yang saya hormati, dalam puasa tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar puasa kita menjadi tetap sah di mata Allah, sah di dalam syariat. Ada orang bertanya, "Mas, saya itu pernah suatu saat ketika sudah sahur, saya tidak menggosok gigi sehingga masih ada sisa-sisa makanan. Pada saat itu saya terlalu lelah sehingga tidak sempat bagi saya untuk menggosok gigi. Akhirnya pada pagi harinya saya merasa ada sisa-sisa makanan yang tertelan. Ini lantas bagaimana hukumnya? Apakah puasa saya batal atau puasa saya tetap sah? Karena yang saya makan kecil, sangat sedikit sekali. Saya tidak merasakan enak juga dengan menelan itu. Tapi secara hukum syariat bagaimana hukumnya? Pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya dalam puasa itu ada beberapa rukun yang harus kita patuhi, karena demikian yang namanya puasa itu merupakan ibadah yang harus kita dalam menjalankannya harus memenuhi syarat dan rukunnya. Yang diantaranya adalah imsak anil muftirat. Imsak anil muftirat adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan, yang diantaranya adalah makan. Maka kita perlu untuk mengetahui lebih detail apa itu yang namanya makan menurut syariat. Para ulama fikih telah menjelaskan bahwa yang namanya makan itu bukan berarti hanya mengambil sebuah makanan kemudian ditaruh di dalam mulut kemudian mengunyahnya, setelah itu menelannya. Tidak hanya itu, tapi lebih detail lagi bahwa yang namanya makan itu hanyalah perbuatan menelan suatu benda sehingga masuk ke dalam perut. Itu yang dinamakan sebagai makan. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa bila ada makanan yang tertelan, ini dilihat-lihat apakah yang tertelan itu ditelan dengan sengaja, artinya bisa untuk membuangnya terlebih dahulu atau tidak bisa. Apakah tertelannya itu karena sengaja atau tidak sengaja? Maka ini akan berbeda hukumnya. Andaikan seseorang menelan makanan dengan tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan. Bahkan Rasul mengatakan bahwa itu adalah rizki dari Allah. Andaikan makan dengan tidak sengaja, itu tidak akan membatalkan puasa. Namun apabila dengan sengaja, tentu akan menyebabkan puasa kita menjadi batal. Selanjutnya, bahwa makanan yang tertelan, yang sebenarnya hanya kecil, tapi karena
ditelannya ini dengan sengaja, maka akan membatalkan. Artinya bahwa apabila ada makanan atau sisa-sisa makanan tertelan, ini akan menyebabkan puasa kita menjadi batal. Maka kita harus perlu menghati-hati supaya hal ini tidak terjadi pada kita. Karena ya yang namanya puasa itu hal yang berat. Apabila batal hanya karena perkara yang sepele, ini justru merugikan kepada kita. Sehingga ada baiknya kita menggosok gigi terlebih dahulu sebelum kita menjalani puasa. Setelah sahur, kita gosok gigi agar sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi kita bisa menjadi bersih, tidak ada sisa-sisa makanan lagi, sehingga ketika kita menjalani puasa bisa tidak ada gangguan, sehingga puasa kita akan dihukumi menjadi sah. Pemirsa, maka kesimpulannya adalah bahwa menelan sisa-sisa makanan akan bisa membatalkan puasa apabila tidak bisa dipisahkan dan itu ditelan dengan sengaja. Demikian, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.